أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Puan-puan, tuan-tuan, rakan-rakanku sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada bulan yang ke-8 ini kita diizinkan oleh Allah dengan kehendaknya untuk membedah satu buku yang bertajuk Mukjizat Al-Quran yang ditulis oleh seorang ulama besar di Turki yang bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Badi'uz Zaman itu adalah gelaran, julukan untuk beliau yang pada masa itu beliau adalah seorang ilmuwan yang sukar untuk didapati, sehingga digelar badi', sesuatu yang badi', yang tidak ada contoh, tidak ada seperti dia pada zamannya. Az-zaman adalah masa. Badi'uz Zaman itu adalah gelaran untuk Said Nursi. Memandangkan keilmuannya tidak hanya pada kisaran ilmu agama, nas-nas Quran ataupun sunnah, tetapi beliau juga mempelajari tentang ilmu sains seperti ilmu kimia, biologi, geologi, geografi, ilmu falak, astronomi. Semua ilmu-ilmu sains itu dikuasai dan dikombine dengan ilmu agama yang berpaksikan pada Quran dan sunnah. Menemukan orang semacam ini pada zamannya amat jarang, sukar, sehingga digelari oleh penduduk, oleh umat Islam dengan gelaran Badi'uz Zaman. Jadi Badi'uz Zaman bukan sebuah nama tapi gelaran. Nama beliau adalah Said Nursi. Apa sebetulnya kepentingan Rami membuat sesi bedah buku dalam bingkai Aku dan Buku dengan mengambil buku beliau ini sebagai bahan atau objek yang dibedah, dibincangkan? Apa sebetulnya kepentingan bedah buku Risalah Al-Mu'jizat Al-Quraniyah yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi ini? Seperti mana yang Ustazah pernah sebutkan pada seminar Hukukul Quran, dengan mengambil kisah-kisah inspiratif daripada saintis kafir yang akhirnya masuk Islam, ataupun kisah-kisah inspiratif daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang dulunya hidup di era jahiliyah lalu masuk Islam lantaran Al-Quran, maka buku yang kita akan bedah ini adalah buku yang menawarkan sisi keindahan dalam Al-Quran yang akhirnya membuat kita rasa takjub, rasa kagum dengan kalam Allah, dengan firman Allah. Jika Allah itu Al-Azim, maka firman-Nya pun akan mengarah kepada sifat yang agung. Jadi
Membedah buku ini kepentingannya adalah bagaimana kita ini ketika berinteraksi dengan Al-Quran, interaksi kita itu interaksi yang hidup, ada spirit kekhusyuan lantaran kita sudah menemukan keindahan. Dan keindahan Al-Quran ini bagi saya sendiri, saya ibaratkan diri saya seperti seorang penyelam, seorang penyaksi penyelam yang saya tak mampu untuk berenang, yang saya tak mampu untuk mengambil mutiara dalam lautan, tetapi saya mencoba untuk merasakan keindahan mutiara itu melalui hasil dan jeripaya seorang penyelam keindahan Al-Quran melalui beliau, Badi'uz Zaman Said Nursi ini, sehingga saya pun berkongsi kepada rakan-rakanku sekalian agar juga turut menyaksikan mutiara keindahan Al-Quran itu yang telah dikeluarkan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi dalam lautan Al-Quran, dalam samudra Al-Quran, begitu. Jadi kalau kita tahu akan keindahan Al-Quran yang kita sendiri tidak ada ilmu tentangnya dan kita belajar kepada ahlinya, setidaknya kita akan merasa terkagum-kagum. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau kita sudah ada rasa kagum, ketahuilah rasa kagum itulah yang disebut dengan khasyatullah, yaitu mengagumi Allah melalui kalamnya, melalui firmannya, lalu terbit dalam hati kita untuk follow up kekaguman itu dalam bentuk qiraah, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian ataupun mendengar al-istima', mendengarkan Al-Quran, lalu membaca Al-Quran, lalu memahami maksud Al-Quran, yaitu tilawah, lalu merenungkan secara berulang-ulang ya konten Al-Quran yang telah difahami itu dalam bingkai tadabbur, lalu mencoba mengeluarkan mutiaranya melalui tazakur, lalu kita mencoba untuk mengaitkan hasil renungan kita pada Al-Quran itu terhadap fenomena alam semesta sehingga ada namanya tafakkur. Lalu dengan adanya tafakkur itulah kita boleh mengambil i'tibar, mengambil ibrah di sebalik fenomena alam, lalu kita menjadi insan yang betul-betul digerakkan oleh Allah untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran ya, ataupun petunjuk di alam semesta melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini kepentingan kenapa Ustazah memilih buku ini, dan buku ini sudah Ustazah sampaikan bahwa sesiapa yang sudah mengikuti seminar Rami yang bertajuk Hukukul Quran, maka buku ini saya wajibkan untuk saya baca. Dan untuk perempuan kalau menghendaki untuk dapat merasakan keindahan Al-Quran dalam tutur bahasa yang mudah, boleh memiliki buku ini ya. Jadi tujuan atau kepentingan pada buku Mukjizat Quraniyah adalah untuk menumbuhkan rasa khasyatullah, rasa kagum kepada Allah melalui huraian-huraian akan keindahan, kemukjizatan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh pakarnya, seorang ahlinya. Sehingga ketika sudah timbul rasa kagum, rasa takjub pada keistimewaan ijazil Quran ini, timbul tasdiqul Quran. Kita akan percaya dengan Al-Quran seperti mana percayanya Umar bin Al-Khattab, percayanya Khalid bin Al-Walid, percayanya Abu Ubaidah dan lain sebagainya, adalah semua karena dimulakan oleh kata-kata ya ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh telinganya, direspon oleh hati dan fitrahnya. Sehingga diharapkan dengan membedah buku ini timbullah qiraatil Quran ya dalam keadaan khusyuk ya. Kita akan follow up dengan membaca Quran dalam keadaan khusyuk. Apa yang hilang dari kita hari ini adalah membaca Quran tetapi tidak khusyuk ya. Karena apa? Khasyatullah yang merupakan asasnya kekhusyuan tidak didapatkan, dan khasyatullah itu adalah dengan tadabbur Al-Quran, dan tadabbur Al-Quran itu adalah memahami ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran untuk dapat mempengaruhi hati kita sehingga timbul rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama ya. Jadi perempuan dan tuan kena tahu ya tujuan atau kepentingan kenapa Ustazah pilih bedah buku Al-Mu'jizat Al-Quraniyah yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, karena sebagai follow up atas kelas Hukukul Quran, di mana yang kita kosong adalah
tasdiqul Quran, nak benarkan Al-Quran. Dari mana caranya? Daripada merasakan kekaguman akan keindahan Al-Quran. Sama ada keindahan Al-Quran yang sifatnya adalah ijaz balaghiyahnya, ataupun keindahan Al-Quran dari sisi ayat-ayat saintifiknya. Oke, yang kedua, poin yang kedua, apabila buku ini menjadi objek pembedahan kita, apa sebetulnya latar belakang penulisan buku ini sehingga menarik untuk kita discuss, ya. Jadi bila saya membaca dalam muqaddimah, puan-puan dan tuan-tuan, kalau membaca buku, ingin tahu kontennya, ingin tahu tujuan penulisannya, sehingga kita boleh ambil kesimpulan endingnya itu selari tak baca muqaddimah. Dan muqaddimah bukan muqaddimah penerbit, muqaddimah penulis, ya. Jadi Said Nursi telah menulis selembar macam tu dalam muqaddimahnya, dan bila saya baca, saya tahu apa latar belakang penulisan risalah ini, ya, buku ini. Jadi sebetulnya Said Nursi ini, kalau kita tengok dulu pada pengantar penerbit, ya, sebab penerbit ini saya rasa memang dimiliki oleh orang Turki rasanya di Indonesia, yang faham sangat tentang sejarah Badi'uz Zaman Said Nursi, sehingga boleh highlightkan antara muqaddimah Said Nursi sendiri dengan risalah An-Nur Press ini, ya. Jadi saya melihat pada muqaddimah buku ini yang ditulis oleh tim Risalah An-Nur, bahwa tim Risalah An-Nur menguraikan satu fakta mengenai Gladstone, seorang, kita katakan, Perdana Menteri Inggris ketika itu, yang pada tahun-tahun di masa Badi'uz Zaman Said Nursi ini adalah pemerintahan Inggris banyak melakukan ekspansi kekuasaan ke pelbagai negara-negara Islam, ya. Jadi Gladstone berkata dalam satu kenyataan di hadapan para wakil rakyat di parlimen, bahwa beliau mengatakan begini, kita tidak mungkin menguasai umat Islam selagi Al-Quran itu masih di tangan umat Islam. Maka cara kita menguasai umat Islam adalah kita hilangkan Al-Quran, atau kita jauhkan umat Islam daripada pola berinteraksi dengan Al-Quran. Oh, itu perkataan Gladstone. Jadi Gladstone memiliki satu persepsi bahwa Islam itu hanya akan maju seperti zamannya sahabat kalau umatnya itu betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran. Berpegang teguh artinya mengamalkan petunjuk Al-Quran, dan petunjuk Quran itu tidak akan mungkin diamalkan kalau tidak ada kronologi hukukul Quran, daripada tasdiknya, istima'nya, qiraahnya, ya, tilawahnya, tadabbur, tazakur, tafakur, iktibarnya, mungkin tidak akan boleh mempengaruhi umat Islam itu sendiri. Jadi ungkapan Gladstone inilah yang membuat Badi'uz Zaman Said Nursi gelisah dan tidak boleh tidur malam, dan beliau ingin membuktikan pada zamannya bahwa Quran itu cahayanya tidak akan pernah terpadamkan. Maka beliau pergi ke kerajaan di Turki, dan maksudnya menghadap untuk minta izin agar tubuhkan satu madrasah Al-Quran yang namanya Madrasah Az-Zahra. Dan puan-puan kalau tengok dalam muqaddimah ini, Masya Allah, kehendaknya luar biasa bagaimana beliau ingin mensepadukan antara ilmu sains dengan ilmu agama. Beliau berusaha untuk mensepadukan ilmu sains dan ilmu agama, ya. Beliau mengatakan bahwa dalam buku ini, ya, kalau lebih senang saya bacakan biar nampak indah, ya, untaian kata-kata beliau nih, ya. Jadi walaupun saya menghafalnya sekalipun, tetapi alangkah baiknya puan-puan yang punya buku ini, ya, buku ini boleh dirujuk pada muka surat tulisan Rumi ini, ya, 19, ya, bahasanya, simbol, ya. Jadi beliau mengucapkan dengan kata-katanya yang terkenal. Ini kata-kata beliau yang terkenal, ya. Harapnya ini juga menjadi satu inspirasi, kata-kata inspiratif untuk kita saat ini dalam berinteraksi dengan Quran dan ilmu sains, ya.
Beliau berkata bahwa cahaya qalbu adalah ilmu-ilmu agama, sedangkan cahaya atau sinar akal adalah ilmu sains. Dengan perpaduan antara kedua-duanya itu, ya, antara ilmu agama dengan ilmu sains, maka satu hakikat akan tersingkap. Mengapa hakikat hari ini tak tersingkap? Karena ada dikotomi ilmu antara ilmu sains dengan ilmu agama. Jika dua-duanya dipadukan, maka kata beliau, satu hakikat akan tersingkap. Hakikat apa itu? Hakikat tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, kesempurnaan Allah, tentang hari kebangkitan untuk menjadi insan yang terbaik menuju masa depan di akhirat kelak. Begitu. Ya, dengan perpaduan kedua-dua ilmu ini, ya, menggunakan pendekatan akal zahir yaitu al-aqlu dan pendekatan akal batin yaitu al-qalbu, maka satu fanatisme, ya, tidak akan pernah berlaku di kalangan ugamawan. Sementara itu, ya, skeptisisme, ya, satu keraguan itu pun tidak akan muncul daripada kalangan ilmuwan. Jadi nampak tak? Pada zaman beliau ini sudah ada gap antara saintis dengan ulama, dengan agamawan. Maaf ya, agamawan dengan ilmuwan itu tidak ngam, sehingga satu hakikat besar itu tidak pernah terungkai. Badi'u Zaman berusaha untuk merungkai, sekiranya diizinkan untuk mendirikan satu madrasah namanya Madrasah Az-Zahra, di mana antara akal zahir dengan akal batin, ya, dipadukan supaya dengan perpaduan itu satu hakikat besar di alam semesta ini akan tersingkap. Dan dalam kajian yang pernah saya lakukan terhadap kisah ataupun sejarah kehancuran Turki, itu adalah ilmu-ilmu tasawuf lebih ditonjolkan sementara ilmu sains ditinggalkan, sehingga berlakulah, ya, kerusakan-kerusakan di kalangan para pasha, ya, di kalangan para pasha. Pasha itu bila masuk ke Mesir, ya, merusak negara Mesir, dan seperti itulah karena sudah ada dikotomi ilmu sains dengan ilmu agama, ya. Jadi kalangan ugamawan merasa fanatik dengan ilmunya sendiri dan tak ambil kisah dengan ilmu sains, sedangkan kalangan sains sendiri rasa ragu dengan ilmu agama. So disinilah nanti puan-puan akan dapatkan konten buku ini sebetulnya adalah untuk mensepadukan dua itu, ya, dengan tujuan untuk mematahkan argumennya orang-orang ateis, ya, serta juga mematahkan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kalangan saintis. Jadi bagi saya buku ini mahal kandungannya, cuma hanya orang-orang yang menghargai ilmu yang tahu nilai mahalnya buku yang ditulis oleh beliau ini, ya. 30 ringgit bukan satu nilai besar, ya. Hatta orang yang membeli itu orang miskin sekalipun, ya, bukan nilai besar perbandingkan jerih payah beliau yang menulis untuk mengatasi, ya, kerisauan beliau mengenai rancangan-rancangan kufar dalam menghancurkan, menaklukkan, menguasai negara-negara Islam termasuk Indonesia, Malaysia, ya kan? Bukan cuma negara Timur Tengah, tetapi kepada negara-negara Asia di kawasan Tenggara. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, itu sebetulnya latar belakang. Jadi dengan latar belakang penulisan buku ini, ya, minta maaf, ya, itu daripada muqaddimahnya tim Risalah An-Nur. Lalu kalau saya tengok daripada muqaddimahnya Said Nursi sendiri, bahwa adanya kritikan daripada kalangan ateis, ya, puan-puan dan tuan-tuan, jangan ketika belajar sesuatu itu meletakkan diri sudah tahu, tapi letakkanlah diri orang yang jahil sehingga kita akan boleh meraih pelita ilmu. Tapi kalau kita membaca ilmu, membaca buku, mendengarkan satu perbincangan diskus ilmiah, lalu kita meletakkan sudah pandai, benda itu tidak akan sampai ke kita. Ya, jadi kalau saya tak baca buku, saya meletakkan diri saya tak tahu, sehingga saya akan rasa kagum dengan karya-karya orang-orang yang saya telaah bukunya. Jadi itu kaidah membaca buku, ya, biar ada satu rasa macam connect dengan hati kita. Kita kena posisikan diri di era jahiliyah ketika baca-baca buku yang terkait untuk mengentas kejahiliaan itu. Oke. Jadi
kritikan daripada kalangan ateis, bahwa alam ini timbul dengan sendirinya, tidak ada Tuhan yang menciptakannya ataupun mengaturnya. Alam muncul dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri. Itulah ateis punya satu kesimpulan tentang mengenai hukum universal nih, tentang dunia ini. Kemudian demikian juga saintis modern mereka dalam kajian tentang fakta-fakta, fenomena-fenomena alam semesta berlepas daripada nas Al-Quran, seolah-olah tak ada kena-mengena dengan Quran. Bahkan Quran ini clash dengan kajian mereka katanya. Bahkan kajian mereka itu tidak sama dengan Al-Quran, ya. Contoh misalnya ketika mengkaji wasyamsu tajri limustaqarril laha, ya, yang suka menghafal surah Yasin akan tahu ayat ini. Wasyams, dan matahari, tajri, ya, berjalan ataupun berlari, ya, limustaqarril laha, pada garis edarnya, ya. Pada tahun-tahun Said Nursi, kajian sains mengatakan bahwa matahari itu diam dan tidak bergerak, sehingga diungkapkan oleh seorang tokoh tauhid semasa, yaitu kalau baca buku yang ditulis oleh satu tim mengenai pandangan Zakir Naik, beliau juga mengatakan dalam sekolah beliau masa dulu memang dikatakan bahwa matahari itu diam dan tidak bergerak begitu. Bahkan ketika saya ajar anak saya pun membantah, dalam bukunya katanya matahari tidak bergerak. Sampai saya pun bergaduh argumen dengan anak saya. Sekarang mana yang kita tasdik? Adakah Quran ini tidak tepat ketika membicarakan tentang matahari itu tajri, berjalan? So, jadi ayat seperti ini masuk dalam kajian Said Nursi karena tujuannya adalah untuk mematahkan argumen atau penolakan kalangan saintis yang kononnya kajian mereka itu yang benar, sedangkan Quran itu tidak benar. Sehingga di kalangan saintis timbul semacam skeptis, satu perasaan ragu akan kebenaran Al-Quran. Tetapi pada hujung di abad akhir ini, yang mutakhir ini, telah dibuktikan bahwa memang matahari itu bukan diam tetapi bergerak. Lalu apa sebetulnya falsafah di sebalik pergerakan? Kita bukan nak kata matahari diam atau gerak, tapi kalau matahari itu bergerak, kenapa bergerak? Nak tunjukkan benda apa nih? Dikaji oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, sehingga dalam buku ini banyak menguraikan tentang ayat-ayat saintifik, ayat-ayat fenomena alam yang merupakan intens beliau. Kalau saya lihat, karena beliau seorang ahli sains, kalau tengok di sini, ya, Masya Allah, ilmu-ilmu yang dikaji oleh beliau, Masya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Artinya bahwa beliau bukan seorang yang kita anggap sebagai ugamawan berpaksikan Quran dan Sunnah, tapi dari semenjak remaja kecilnya, ya, bayangkan 80.000 guru yang dia ini kan dia belajar kan. Jadi bila saya baca di sini, di mana tepatnya, nih, pada tahun 1894 Masehi dia pergi ke kota Van. Di sana dia sibuk menelaah buku-buku tentang matematik, tentang falak, tentang kimia, tentang fisika, tentang geologi, tentang falsafah, dan tentang sejarah. Bukan. Jadi saya melihat sentuhan penafsiran ataupun keilmuan beliau ini sangat sesuai dengan kecenderungan saya, ya. Walaupun saya dari sekolah menengah memang diputus oleh ibu bapak saya untuk tidak belajar ilmu sains, ya, memang karena sudah nampak dikotomi ilmu itu. Jadi parents tak rasa selesa kalau anaknya belajar sains. Dan memang pada masa itu sangat, menurut saya, pilihan mak ayah saya memang tepat. Tepatnya itu karena memang sudah berlaku dikotomi ilmu, sehingga siapa saja belajar sains itu dia akan mudah membuka auratnya, boleh bergaul dengan bebas, seolah tidak ada ikatan agama di situ. Jadi itu yang membuat saya akhirnya semenjak tahun form 4, ya, form 4 itu saya sudah terputus daripada ilmu fisika, ya, biologi, ya, kimia, semua itu saya tak belajar lagi sebab saya sudah diputus oleh mak saya, dan saya mengikuti apa kata mak saya dan juga berusaha untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh ayah saya. Jadi saya suka sebetulnya belajar ilmu sains, tetapi saya tidak ada lagi
dasar yang mencukupi saya untuk belajar itu. Jadi saya akhirnya suka pendekatan penafsiran ataupun kajian-kajian yang berusaha untuk mensepadukan antara sains dengan Al-Quran, sains dengan sunnah begitu. Tetapi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan sains itu, jangan sampai itu bukan sains tapi disaintifikkan. Dalam istilah sekarang itu adanya pseudosains begitu. Jadi kita kena celik melihat orang yang kita rujuk. Baik. Jadi jangan heran kalau dalam buku ini, karena mengikut latar belakang penulisannya seperti itu, nak mematahkan ya kritikan kalangan ateis kalau alam ini tidak ada Tuhan, dan juga nak menolak kritikan daripada saintis modern yang katanya kajian sains tidak sama dengan Al-Quran. Maka ayat-ayat Al-Quran dipilih oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, dihurai dengan kemas, indah dan cantik penuh makna. Lalu ayat-ayat ini dihuraikan kemukjizatannya dari aspek balaghanya, ya, sehingga bukan hanya kalangan ateis ataupun saintis modern yang terpaku dan terdiam, bahkan yang turut merasakan adalah ulama pada zamannya. Mereka semua terkesima, terpesona, tersihir oleh kehebatan beliau dalam menghuraikan ijazil Quran dari segi sainsnya, ya. Jadi bukan ulama pada zamannya, bahkan saya sendiri yang membaca buku ini pun boleh turut merasakan bahwa walaupun saya bukan seorang ulama, bukan seorang saintis, bukan pula seorang ateis, tapi ketika saya memposisikan saya seperti orang jahil begitu, saya macam merasakan, oh ini yang dirasakan oleh Umar ketika beliau seorang pakar syair. Umar ini pakar syair ya, karena Umar merupakan keponakan ya, anak buah kepada Walid bin Al-Mughirah, seorang pakar syair nomor 1 pada zaman jahiliyah, yang mana Al-Walid bin Al-Mughirah itu ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid itu sepupu kepada Umar. Jadi Umar ini ketika hidup dalam tirai kejahilan dan dibungkus oleh kelalaian dalam zamannya itu, dengar je Quran surah Taha, beliau masuk Islam karena tersentuh oleh kata-kata yang penuh makna, ya, yang indah tutur katanya, yang tinggi cara penyampaiannya, sempurna begitu. Dan itulah surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, dan seterusnya, ya. Jadi Puan-puan nanti akan dapatkan beberapa contoh yang akan saya petik dalam buku ini, karena kita bukan mengaji buku ini sampai tuntas, ya. Insya Allah ada satu tajuk tersendiri yang saya akan buat kajiannya selama 10 siri, yaitu tentang kemukjizatan balaghah, ya, ijaz balaghi dalam ayat-ayat saintifik yang ditulis oleh Badi'uz Zaman. Insya Allah saya akan sirikan 10 pertemuan nanti insya Allah untuk menimbulkan rasa kagum. Ya, kita memang bukan penyair, tapi jangan lupa Quran itu adalah bahasa Arab yang Allah sendiri mengatakan Quran itu adalah Arabian. Untuk apa dipilih kata Arabian? La'allakum ta'qilun, supaya kita gunakan akal kita untuk berpikir. Nah, karena kita tak mampu untuk memikirkan sendiri, kita perlu bantuan ahlinya supaya kita memikirkan kata-kata yang ahlinya ini untuk kita masukkan dalam hati kita. Oh, begitu hebatnya Quran. Ya, karena kita mungkin belum punya alat yang cukup untuk menyelami keindahan makna Al-Quran, maka mari kita mengambil bahagian yang telah diambil oleh ahlinya dan kita rasakan keindahannya begitu. Oke, yang ketiga mengenai kita akan bincang mengenai kandungan atau konten buku ini. Ya, apa sebenarnya konten buku ini, Ustazah? Ya, kalau kita lakukan satu pembedahan pada buku ini, oke, kita bedah misalnya, kita buka, lalu kita analyze, ya, kita tengok, ya, pada muqaddimah ataupun senarai kandungan daftar isinya, kita akan temukan ada 3 perbincangan. 1, pendahuluan, oke, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Oke.
Setiap tajuk, kalau seorang ahli ilmu yang memberikan tajuk pada buku ilmiahnya, mesti tajuk itu akan menggambarkan konten. Jadi karena tajuk buku ini adalah mukjizat Qur'aniyah, yaitu kemukjizatan ya yang ada dalam Al-Quran, maka konten ya kandungan itu ada 3. Pertama, pendahuluan. Dan tahukah puan-puan dan tuan-tuan, pendahuluan dalam buku ini adalah mengenai persepsi badi'uz zaman tentang Al-Quran. Apakah definisi Al-Quran itu? Dan cara membuat definisi Quran itu bukan menukil pandangan ulama tafsir mengenai Al-Quran kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malaika, ya, yuta'abbad biqiraati dan sebagainya. Kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang kalau dibaca akan dinilai ibadah. Bukan itu. Itu satu definisi tekstual yang sebetulnya tidak boleh merubah kita punya rasa. Jadi bagaimana interaksi beliau terhadap Al-Quran dan alam semesta itu dipadukan sehingga membentuk satu persepsi. Itu beliau. Makanya saya suka orang-orang yang badi seperti ini. Jadi pada pembukaan buku ini adalah membincangkan tentang persepsi atau definisi Al-Quran, dan nanti puan-puan saya akan bacakan apa definisi beliau tentang Al-Quran, ya, sedikit saja, tak banyak, banyaknya baca sendiri. Saya cuma bedah saja, analyze sedikit saja untuk menarik minat puan-puan dan tuan-tuan untuk gemar membaca buku-buku ilmiah. Jangan baca junk book, ya. Kalau ada junk food, ada junk book juga. Jangan baca buku-buku yang dipaksakan penulisannya sebelum matang keilmuannya. Jadi saya pun, ya Allah, kadang nak tulis buku itu malu juga, karena setiap perbincangan itu mesti ada kekurangan. Jadi biarlah nanti tua-tua baru tulis buku begitu. Yang kedua, kandungan buku ini adalah isi. Oke, isi inilah menarik. Jadi beliau badi'uz zaman ini kalau memberi tajuk buku, ya Allah, atau memberikan tajuk subtopik begitu, itu bukan tajuk yang biasa maklum kita baca buku orang, tapi tajuk-tajuk yang dikemukakan itu sangat ilustratif, ya. Coba tengok kalau di sini bagian kandungan, bukan isi. Dia letakkan 3 obor. Kalau sebut obor je, Anda tidak mengingat OBOR, tapi Anda akan teringat sebatang kayu, ya, yang di atasnya itu dikasih sesuatu yang boleh menyerap, ya, api, sumbu, lalu dibawa ketika malam. Saya membaca buku ini macam perasaan saya itu hidup dan saya suka, ya. Dan yang saya katakan, 2 buku yang saya suka itu apabila ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ditulis oleh badi'uz zaman Said Nursi. Bagi saya pada zaman dahulu adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pada zaman sekarang ya maksudnya di era modern lah, beliau ini, ya, badi'uz zaman Said Nursi. Jadi ada 3 obor, ya. Pada obor pertama itu ada 3 kilau. Sebut kilau itu apa? Suatu yang mengkilau. Dia ada sinar, di atas sinar ada cahaya, di atas cahaya ada kilau. Yang kilau itu diletakkan pada kandungan buku yang pertama. Masya Allah. Jadi ada 3 kilau. Kemudian obor yang kedua ada 3 cahaya. Ada 3 cahaya. Kemudian obor yang ketiga ada 3 sinar. Ya, sinar, cahaya, lalu kilau. Maknanya semakin lembut gitu, ya. Dari sinar agak tajam, cahaya cahaya itu selesa, kilau indah sudah. Ya, ada 3 kilau, 3 cahaya, 3 sinar. Bukan saja meletakkan benda perkara ini. Kalau kita menghargai siapa beliau, saya sangat menghargai pemilihan kata, diksi itu saya tekankan penting untuk dipilih. Seperti Quran, ketika hendak menyampaikan satu idea, satu gagasan, satu tujuan, itu diksi itu dipilih supaya tepat. Saya belajar fenomena hari ini, ada orang tuh baik, niatnya baik, tapi salah memilih diksi, dikritik habis-habis satu Malaysia.
Makanya jangan main-main dengan diksi itu. Pilih yang tepat. Dan beliau antara yang memilih tepat diksi. Kenapa? Ada kilau, ada cahaya, ada sinar. Oke. Kemudian penutup. Penutup di sini membincangkan tentang rumusan, yaitu keagungan Quran. Itu yang saya katakan bahwa apabila tajuk itu tentang mukjizat Al-Qur'ani, ya, tentang mukjizat sesuatu yang boleh melemahkan ego kita sehingga nampak dalam Quran itu yang indah-indah, lalu kita tanggalkan ego kita follow Quran, itu mukjizat Quran ya. Sebetulnya puan-puan yang sudah meninggalkan gaya-gaya lama dan sekarang ikut Quran itu sudah terpesona dengan kemukjizatan Al-Quran, entah perasan ke tidak sebetulnya. Bahkan kita dari kecil sudah diajar mak ayah kita untuk memilih diksi yang tepat. Diksi itu pemilihannya juga terkait dengan ijazil Quran. Jadi di hujung penutup beliau menguraikan tentang keagungan Quran. Mengapa? Kerana bila Quran telah didefinisikan, bila kandungannya telah dijelaskan keindahannya, maka apa yang kita nak dapat? Kita nak rasa Quran itu Masya Allah, begitulah. Kita rasa Quran itu macam tak tahu nak kata apa saya. Hanya hati saya yang boleh merasa, tapi lisan ini sangat keluh untuk membicarakan perkara itu. Kadang-kadang saya kalau belajar buku beliau, saya letakkan meja dekat tingkap saya buka tingkap ya, jendela ilmiah saya, dan saya ada satu, dan saya ya, kalau baca buku beliau ini dengan fokus concentration yang tinggi. Selepas semua tanggungjawab saya tunaikan di rumah tangga, anak-anak sudah saya ajar, suami semua sudah settle semuanya, masa anak-anak sudah nak berehat habis daripada pekerjaan ya, kelazimannya itu, saya coba tenang membaca buku. Begitulah kalau tulisan itu betul-betul murni ya, bersih, ikhlas tuh menggerakkan hati dan boleh menitiskan air mata. Dan sekali-sekala saya mendongak ke langit, saya pandang ayam saya pandang tanaman, bunga-bunga saya, karena di balik tingkap saya belajar tuh. Jadi saya kata, ya Allah, sungguh indah sebetulnya, sungguh nikmat rasanya seandainya mata kita tajamkan dengan membaca karya-karya orang hebat, dan hati kita memikirkan untaian kata-kata hebatnya itu, sehingga satu pelajaran kita boleh petik. Karena saya melihat kalau saya di hadapan para penyelam itu, saya tidak ada kemampuan untuk berenang begitu. Jadi saya tumpang kepada orang yang ahli renang ini ya, sekaligus saya belajar kepada orang yang berenang ini bagaimana cara dia menyimpulkan, begitulah. Jadi saya melihat buku ini bila saya baca dengan ketulusan hati, dengan keperluan meletakkan diri begitu jahil tuh, Allah bagi satu halawah, satu rasa yang manis, sedap. Kadang-kadang sekali-sekala kalau saya senyap begitu, anak-anak akan mendatangi saya, dia akan usap ya air mata saya. Dah biasa perkara ini, tidak ada sesuatu yang membuat Umi akan menangis, selain karena itu dikatakan belajar ya. Jadi saya pun kalau sebulan tidak ada kelas tu, saya mencubalah untuk memposisikan saya sebagai puan-puan dan tuan-tuan yang belajar begitu. Oh, seperti ini indahnya belajar, patutlah tak sabar ustazah bila dibuat kelas ini, dan itulah saya merenung, ya Allah, semoga Allah bantu saya, walaupun saya sedar saya tidak ada kemampuan untuk menyelami Al-Quran, tetapi saya berusaha untuk mengambil ya hasil-hasil yang telah dikeluarkan oleh para ahlinya daripada samudera Al-Quran berupa mutiara-mutiaranya. Jadi saya coba kongsi pada puan-puan, seolah saya cuma jembatan yang menghubungkan antara para pakar ya Al-Quran ini dengan puan-puan dan tuan-tuan sekalian ya. Okey, kemudian yang bagian terakhir, selepas kita bedah buku dan kita tahu kandungannya, kalau seorang dokter ketika bedah, dia akan coba ambil sampel, dia akan analyze. Maka saya pun demikian, saya coba akan ambil sampel dalam beberapa kontennya ini untuk saya analyze, dan hasilnya saya akan dedahkan pada puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Okey, jadi bagian terakhir nanti kita buat conclusion. Okey, sekarang kita coba lakukan analyze ya, lakukan analisis, dan kita perjelas hasil analisis kita supaya ketika kita membaca buku kita tahu nilai
ketinggian ilmu dalam buku ini dan kita pegang, sehingga kita nanti akan cenderung lagi untuk mengikuti karya-karya beliau setahap demi setahap, ya. Oke, selepas kita bedah buku ini dan kita tahu ada 3 konten utama, pendahuluan, isi, dan penutup, mari kita masuk pada pendahuluan. Kita masuk pada pendahuluan dan kita coba pada pendahuluan ini kita tengok apa itu Al-Quran. Ma makna Al-Quran? Ya. Jadi beliau sudah mengambil mutiara Al-Quran, beliau sudah boleh mendefinisikan Al-Quran, dan kita tak boleh mengambil mutiara Al-Quran, maka kita tengok bagaimana beliau mendefinisikan Al-Quran. Dan definisi beliau ini memang, sebelum saya kenal beliau, definisi seperti ini, saya memang itulah Quran, tetapi saya tak mampu untuk buat satu definisi. Tapi ternyata ketika baca buku ini, apa yang saya fikirkan selama itu ternyata menempati apa yang difikirkan dan telah dituangkan dalam bentuk tulisan oleh Badi'u Zaman Said Nursi. Dengar baik-baik, ini penting ya, ini penting. Dan pentingnya definisi ini membuat Anda akan rasa penting untuk mengikuti lembaran demi lembaran karya atau tulisan beliau ini. Beliau mengatakan pada bagian pertama, apa itu Al-Quran? Apa definisi Al-Quran? Oke, saya bacakan definisinya, ya definisinya, dan puan-puan dengar dengan seksama. Jangan merasa sudah reti tentang Al-Quran karena sudah ikuti akademi-akademi yang lain. Coba sekarang letakkan kita pada posisi yang paling rendah. Kita dengar apa kata orang hebat ini. Al-Quran merupakan terjemahan azali bagi kitab alam semesta. Ya, maknanya alam semesta itu merupakan kitab yang tidak mampu untuk difahami melainkan menggunakan terjemahan, dan terjemahannya itu namanya Al-Quran. Seperti Anda kalau baca Al-Quran berbahasa Arab, Anda tak tahu apa maknanya, so Anda perlu di samping Quran itu terjemahannya. So terjemahan Al-Quran itu ibarat Al-Quran itu sendiri, dan Qurannya berbahasa Arab itu ibarat alam semesta. So posisikan alam semesta seperti bacaan yang kosong yang kita tak tahu apa, namun ketika kita belajar Quran, kita tahu cara membaca alam semesta. Itu persepsi pertama tentang Al-Quran. Hebat ke tidak? Hebat. Yang kedua, interpretasi abadi bagi ayat-ayat kauniyah. Jadi beliau mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu ada 2, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, dan ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah, perkataan firman Allah. Dan untuk menafsirkan alam itu ditafsirkan supaya clear maknanya. Kan kalau dalam Quran itu ada terjemahan, ya. Tetapi yang lebih tinggi itu apa? Tafsir, interpretation. Jadi kalau tafsir lebih detail, Anda sudah boleh terjemahkan alam, tapi belum detail, belum merasakan dalam hati secara apa ya? Merasakan dalam hati secara nikmat begitu, tanpa adanya tafsiran. Maka Quran itu juga merupakan interpretasi abadi. Tidak ada cara menafsirkan alam itu selama-lamanya, melainkan hanya dengan ayat-ayat Al-Quran saja. Itu yang kedua. Penafsir kitab alam gaib dan alam indrawi. Maksudnya Quran itu merupakan kitab, ya, minta maaf, Quran itu merupakan penafsir bagi alam gaib. Benda-benda yang tak nampak itu perlu ditafsirkan. Cuma Quran yang boleh tafsirkan. Ya, tentang adanya akhirat, ya, surga, neraka, malaikat, itu cuma Al-Quran saja membincangkannya. Bahkan yang nampak, ya, alam gaib ataupun alam nyata, alam indrawi itu alam nyata yang dapat dideria begitu. Itu cuma Al-Quran. Lepas ini yang hebatnya lagi, Al-Quran merupakan penyingkap perbendaraan ataupun penyingkap khazanah nama-nama Tuhan yang tersembunyi dalam lembaran langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu macam lembaran kitab yang di dalamnya itu ada ukiran nama-nama Allah, yang sekiranya, ya, tidak ada Quran, tentu nama-nama Allah yang ada di sebalik lembaran-lembaran langit dan bumi melalui fenomena-fenomenanya, kita tak mungkin mendapatkannya. Oh, di sebalik misalnya, ya, oh, di sebalik
pergantian tanam-tanaman ya, daripada mudanya sehingga ini ada siapa? Oh, ada Allah Al-Muqtadir misalnya, ada Allah Al-Qadir, ada Allah Asy-Syakur. Kita baru tahu di situ bahwa lembaran langit dan bumi itu menyimpan khazanah nama-nama Allah, sehingga kita boleh mengenal nama Allah itu melalui Al-Quran yang nama itu telah disimpan dalam lembaran alam semesta. Ya, maka kalau perkataan ulama seperti yang sekarang siapa itu Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, nama-nama Allah itu menjasad di alam semesta, dan alam itu kata beliau Muhammad Ratib An-Nabulsi adalah as-samawati wal ard. So langit dan bumi itu dianggap sebagai lembaran-lembaran yang di dalamnya mengandungi nama-nama Allah. Hanya Quran yang boleh menyingkap rahasia itu, sehingga banyak orang masuk Islam dan percaya Tuhan itu Allahu karena Quran yang menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kunci bagi hakikat yang terselubung dalam rangkaian peristiwa. Anda mungkin banyak diliputi oleh banyak peristiwa, tapi Anda tak tahu apa hakikat di sebalik peristiwa itu. Hanya Quran yang boleh menyingkap. Oh, rupanya begini. Contoh kisah Yusuf. Yusuf ini diselubungi, diliputi oleh banyak peristiwa. Tapi apa hakikat di sebalik peristiwa itu? Hanya Quran yang boleh menyingkapnya. Ya, nanti boleh cek dalam surah Yusuf. Kemudian Quran juga lesan alam gaib di alam indrawi. Maksudnya lesannya alam gaib untuk alam nyata. Ya. Lesannya alam gaib untuk alam nyata. Untuk alam nyata ini ada satu lesan sebetulnya yang membicarakan, tapi gaib. Ya, karena Allah, Al-Quran itu kalam Allah. So dia bersifat gaib. Ya, untuk alam indrawi. Serta hazanah kalam azali dan perhatian abadi Tuhan yang bersumber dari alam gaib yang tersembunyi di balik tirai alam indrawi ini. Masya Allah. Apa maksudnya? Quran itu merupakan kalam azali, tapi dia merupakan bentuk perhatian Tuhan ke kita. Tuhan mau menyapa kita. Tuhan mau bercakap dengan kita. Itu sapaan Tuhan. Ya. Makanya saya semalam membaca buku tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu yang ditulis, ya, saya dapat 2 buku penulis lain, ya. Saya ambil penulis seorang ahli bahasa, seorang sarjana agama, degree, master dan PhD dalam bidang lughah. Saya dapatkan pencerahan dari beliau. Tuhan mau menyapa kita. Pernah tak kita mendongakkan hati kita, ya Allah, aku hendak menyenangkanmu melalui panggilan itu. Jadi kalau tengok di sini, Quran itu hazanah kalam azali dan perhatian abadi Tuhan. Tuhan kita tuh memperhatikan kita. Bukti perhatiannya itu diberikan kalam. Seperti saya kalau perhatian ke anak saya sentiasa panggil dia, saya nasihatkan dia, saya tegur dia. Ya ayyuhal walad, wahai anak. Maknanya itu perhatian yang selama-lamanya bagi seorang ibu untuk anak. So Tuhan juga begitu dengan hamba-hambanya, punya perhatian. Dan tahu tak perhatian Tuhan itu melalui apa? Kalamnya. Dan apabila Tuhan menyapa kita, ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah sapaan kemuliaan, ya. Jadi ketika saya baca buku itu memang saya, insyaAllah lah puan-puan dan tuan-tuan, tunggu je iklannya seperti yang kelas Aqsam Amsal itu kita akan buat, ya. Sapaan Tuhan itu dalam 88 siri itu, insyaAllah. Doakan semoga dimudahkan. Apa yang saya sudah azamkan, saya cuma tawakal kepada Allah. Ya mungkin saya akan pilih-pilih mana yang terbaik. Dan saya melihat beberapa respon puan-puan, kawan-kawan semuanya, ada 2 kelas yang perlu sangat dinantikan, yaitu kelas Al-Faz Quraniyah, dan yang kedua adalah kelas seruan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. InsyaAllah doakan dilancarkan oleh Allah, dan Ustazah ada kelapangan itu kita yang menghendaki, ya. Semoga Ustazah diberi kesehatan, ya, keafiatan untuk menjalankan tugas besar ini. Ya, saya rasa sebab saya sendiri merasa perlu untuk mendongakkan hati saya kepada Allah. Ya Allah,
labbaik Allahumma, saya penuhi seruanmu ya Allah. Lalu bentuk perhatian Allah itu ada pada larangan dan juga perintahnya melalui seruan itu. Okey, baik puan-puan dan tuan-tuan, itulah Al-Quran. Jadi takrifan Al-Quran itu sebetulnya sudah menyatu dalam pola fikir Badi'u Zaman Said Nursi, sehingga dalam pola fikir, pola aksinya itu selaras. Apabila tengok alam, apa fikirannya, apa aksinya, itu saya nampak pada karya-karya beliau ya. Saya nampak pada karya-karya beliau, bila saya membaca itu nampak kesepaduan antara pola fikir, pola aksi, antara apa yang difikirkan dengan tindakan melalui Al-Quran dan alam itu sudah menyatu. Itu yang saya pandang pada beliau lah. Allahu a'lam. Kemudian pada bahagian yang kedua, yaitu bagian isi, ada 3 obor. Jadi saya tidak mungkin untuk menjelaskan, tapi saya bagi kaedah sahaja untuk di follow up ya. Okey, saya ambil dari 3 obor ini, obor yang pertama sahaja, obor kilau, dan 3 kilau ini saya ambil pada kilau pertama, dan pada kilau pertama ini saya ambil 3 kilau sahaja untuk sampel. Ya, ingat ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Bagian isi itu ada 3 obor. Tiap-tiap obor ada 3 penjelasan. Okey, saya ambil contoh obor pertama saja. Obor pertama itu ada 5 kilau. So, saya ambil 3 kilau saja untuk mewakili tentang ilmu balaghah dalam Al-Quran, iaitu ilmu al-bayan, ilmu ma'ani sama ilmu badi'. Puan-puan dan tuan-tuan, kalau kita belajar tentang ilmu balaghah itu, sebetulnya balaghah itu dia ilmu yang ketiga selepas kita belajar nahwu dan saraf ya. Selepas kita belajar lughah al-arabiyah, ada kaedah nahwu dan saraf. Maka nahwu dan saraf ini hanya akan menjadi jasad tanpa ruh kalau seandainya tidak ada ilmu balaghah. Maka berganjaklah daripada ilmu nahwu dan saraf menuju ilmu balaghah, sehingga kita merasakan keindahan ya. Man ta'allama ilman nahwi was sarfi wa lam yata'allam ilmal balaghah ya, kal jasad biduni ruh. Barang siapa yang belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, tetapi tak belajar ilmu balaghah, ibaratnya seperti jasad tanpa ruh. Jadi saya boleh nampak ungkapan itu sangat benar, tetapi saya nak bagi tahu bahwa puan-puan dan tuan-tuan ini sebetulnya ketika sudah cenderung memutuskan untuk kembali pada Al-Quran, itu sudah tersentuh ilmu balaghahnya. Tapi tak arti balaghah yang mana ini, balaghah al-badi'nya ke, al-ma'aninya ke, ataupun al-bayannya. Okey? Jadi Ustaz akan ambil sampel dalam buku ini. Pertama tentang ketinggian makna dalam Al-Quran yang boleh mematahkan hujah para ateis ataupun kalangan ilmuwan yang bersifat skeptis pada ilmu agama, pada Al-Quran khususnya. Saya ambil ya satu dulu. Ketinggian makna Al-Quran, makna Quran ya, ketinggian makna Al-Quran ya, ditinjau daripada kemukjizatannya. Maknanya Quran itu betul-betul mengandungi kemukjizatan yang boleh melemahkan seluruh makna-makna dalam kitab-kitab selain Al-Quran, tetapi dalam Quran itulah ya kita menemukan ketinggian maknanya yang kita katakan sebagai ilmu ma'ani. Jadi lafaz ataupun kata-kata bukan huruf sekalipun, dia memiliki makna yang tinggi. Bayangkan, kenapa Allah pilih B, kenapa Allah pilih A, ya A itu kalimat istifham, kenapa ada A, itu semua ada makna, bukan hanya tersusun indah gaya bahasanya. Kalau indah gaya bahasanya itu ilmu badi', tapi kalau sempurna cara penuturan penyampaiannya itu ilmu bayan. So kita mulakan dulu di sini ya, daripada, minta maaf, mau yang mana dulu? Daripada ilmu ma'ani dulu ya, ilmu ma'ani di sini ya, ilmu ma'ani. Okey, boleh dibuka kitabnya muka surat 19 ya. Poin kedua,
Balagha yang luar biasa dari sisi maknanya. Okey, puan-puan, jangan menganggap sekarang ini belajar ilmu lughah tinggi begitu. Tidak. Semua orang boleh merespon, insya-Allah. Boleh merespon. Setidaknya kita mendapatkan satu kilau daripada Al-Quran melalui ketajaman pemikiran Badi'uz Zaman Said Nursi. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau memberikan fadilah Al-Quran, beliau mengatakan bahwa sebelum tidur kebiasaan beliau adalah membaca surah-surah Al-Musabbihat, surah-surah yang dimulakan dengan tasbih sebanyak 7 ya. Okey. Ini tentang surah fenomena alam sebetulnya. Okey. Mengenai ketinggian makna Al-Quran yang boleh membuat hati kita takluk dan terbit rasa khasyah, mari perhatikan bagaimana cara Badi'uz Zaman Said Nursi ini mengemukakan ketinggian makna Al-Quran sehingga tulisan ataupun hasil pemikiran beliau ini boleh membuat kita seolah-olah terpukau begitu, seolah, ya Allah, kenapa aku tak sampai ke situ ya? Ya Allah, tingginya pemikiran beliau ya. Ya Allah, sucinya hatinya. Seolah-olah kita nak katakan macam itu ya. Kita bukan nak takdiskan dia, cuma apabila kita melihat, kenapa kita tidak memuji kalau memang nampak seperti itu ya. Jadi beliau mengambil satu sampel ayat dalam surah Al-Musabbahat, yaitu surah di sini surah Al-Hadid ayat yang pertama. Perhatikan ya, puan-puan dan tuan-tuan. Dengar saja, perhatikan maknanya, tengok saya dan pasang telinga. Saya gemetar sebetulnya membaca karya beliau ni. Bila saya ulang sampai berkali-kali, saya kadang baca sampai 5 kali buku beliau ni. Bagi saya membaca buku beliau ni berat, tapi kalau sudah dapat hasilnya, nikmat. Beliau berusaha untuk mengungkapkan kemukjizatan makna lafaz yang membentuk ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat yang pertama. Saya bacakan ayatnya ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, telah bertasbih kepada Allah ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Kalau dikukuhkan lagi dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ya, ayat yang ke-44 ya, disebutkan tusabbihu lahus samawatus sab'u ya wal ardu wa man fihinna. Telah bertasbih kepada Allah ya, langit yang berlapis 7 dan juga bumi serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Okey. Saya terus terang puan-puan dan tuan-tuan, hafal surah Al-Musabbahat, tapi saya tak sampai terfikir, saya hanya menterjemah saja. Bahkan mungkin buka tafsir, tetapi tidak sampai kepada ilmu ma'ani, yaitu ketinggian makna yang disampaikan oleh Allah dengan pemilihan diksi yang tepat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Saya kalau baca ayat ini cuma begini je, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kan sudah, itu kan terjemah kan? Dah. Terus kita dah tahu dah. Tapi kan tidak ada rasa dah. Walaupun tahu, tapi tak rasa, macam kita mengunyah makanan tapi tak rasa kenyang karena kita tak telan begitu. Jadi saya bila tengok apa yang nak dia sampaikan tentang ayat ini, ada benda lain ke? Hanya saya baca, Allah, dia kata macam ini puan-puan. Nanti kalau yang lain tak sempat, puan-puan inilah baca sendiri. Dia kata seluruh alam semesta itu sebetulnya dalam keadaan mati. Kalau saya sederhanakan ya, hasil pembacaan saya, seluruh alam semesta itu adalah bersifat mati. Kalau bahasa di sini entity itu adalah
segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bersifat mati. Tidak ada kehidupan. Tiba-tiba terdengar satu gema firman, menggema satu firman, dan gema firman itu adalah Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gema itu adalah tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tiba-tiba gema itu direspon oleh telinga yang besar, yaitu langit. Sehingga langit yang tadi suram menghasilkan bintang yang bercahaya, matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya. Hidup langit itu. Lalu apa yang ada di bawah langit, yaitu bumi, seolah-olah menjadi kepala yang besar yang memiliki dua bibir, bibir daratan dan bibir lautan. Bibir itulah yang akan membacakan tasbih kepada Allah, dan untaian tasbih, untaian zikir itu apa yang ada di antara dua bibir, yaitu manusia, binatang, hewan ternak, ataupun tumbuhan, pokok-pokok, rumput, dan lain sebagainya. Itulah untaian zikirnya yang ada di sebalik dua bibir itu. Allah, saya katakan, sebab kalau sudah disebut tusabih, bertasbih, apa yang kita gambarkan? Si fulana itu tengah bertasbih lah. Maknanya mulut dia tengah mengucap kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tengah mengucap, dan tidak ada tasbih yang diucapkan dalam satu ilustrasi, melainkan dia memerlukan dua bibir, dan bibir itu ada dekat bumi, ya, bibir lautan dan bibir daratan, dan lesannya yang mengucapkan zikir itu adalah hewannya, ternaknya, pokoknya, buah, tanaman, dan lain sebagainya. Sedangkan telinga pertama yang merespon adalah telinga langit itu, sehingga turun sampailah ke bumi, sehingga ya bumi semua menggema kalimat tasbih. Dari mana asalnya? Daripada gema firman Allah. Allah nurus samawat wal ard. Allah dulu, baru gema itu menyinari langit. Langit menurunkan sinarnya ke bumi, sehingga daripada langit, bumi, manusia, dan segala isi yang antar langit dan bumi semua menyusul dalam kalimat tasbih. Jangan kita memilih bahagian bumi yang tidak tasbih begitu. Menggunakan pemilihan kata subhanallah itu tinggi maknanya, karena kita boleh describe, kita boleh ilustrasikan bertasbih, sehingga kita baca itu seolah-olah itu hidup. Kita boleh imagine bertasbih, kan? Bertasbih itu menggunakan lisan, ada dua bibir. Bibir apakah itu? Jadi nampak di sini. Jadi jangan kita anggap alam semesta itu just alam, dia itu ciptaan yang indah, ya, merupakan kudrah ilahi yang semua itu disarikan dalam diri kita. So diri kita ini dalam miniatur alam semesta. Allahu Akbar. Saya bila baca kan, saya cuma kata, ya Allah. Dan selepas itu, seluruh entiti tadi itu seolah-olah makhluk yang berdenyut, yang hidup. Yang tadi kan mati. Bila Allah berfirman, gema firmannya, menembus ke lapisan langit, ke bumi, seolah-olah bumi langit itu tadinya mati, menjadi berdenyut semula. Ada aliran darahnya, ada, ya Allah, sarafnya, ada pembuluhnya, ya kan? Subhanallah, kita ini gambaran alam semesta, yang hidup, yang berdenyut, dengan lautan jantung kita, ya, dengan sungai pembuluh kita, dengan kali saraf kita, ada lagi pembuluh yang paling kecil, longkang-longkang kapiler kita. Allahu Akbar. Saya kadang kalau membaca karangan ataupun bukan karangan, ya, karya ilmiah orang-orang yang tinggi ilmunya, itu saya memandang, ya Allah, itulah, ya, itu baru satu contoh, ya, tentang ilmu ma'ani. Nanti ceklah, belajarlah ilmu ma'ani nanti. Ustazah tak boleh belajar, nak berguru, carilah guru ilmu ma'ani.
Okey, saya ambilkan contoh ilmu bayan, ya. Ya, ini yang nak membungkam kalangan saintis yang skeptis terhadap ayat-ayat Quran dan kalangan ateis yang menolak kewujudan adanya Tuhan, ya, yaitu dengan ayat dalam surah Yasin. Ya, boleh dibuka muka surat 30. Kita bincang tentang ilmu badi sedikit ya di sini ya. Ilmu badi ya, tentang keindahan susunan atau gaya bahasa. Tadi itu ketinggian makna kata sabaha itu disambung dengan al-ard dulu, baru disambung dengan as-samawat, lalu disambung dengan al-ard, sambung lagi dengan wa man fihinna. Itu satu keindahan ya. Dari, minta maaf, satu ketinggian maknanya bukan saja-saja tapi tinggi sangat, sehingga kita boleh bertuhan Allah ya. Tadi itu semua mati, hanya Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Melalui apa? Melalui Al-Quran, gema firmannya. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, kalau baca Quran itu adalah ruh. Kalau ruh, pastikan diri anda itu mati ketika membaca. Mati artinya apa? Kena dialiri ruh sehingga hidup dan kagum dengan Al-Quran itu ya. Quran kitab ruh, dengan adanya tasbih kita akan hidup. Oke, muka surat 30 boleh dibuka ya nanti ya. Ilmu badi, di mana Allah berfirman wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berlari, jara yajri itu berlari, kalau masya yamshi itu berjalan, berlari mengikut porosnya, mengikut garis edarnya, limustaqarril laha, menurut mustaqar, tempat dia beredar itu, tempat dia duduk di situ tuh dia bergerak. Maknanya matahari mengikut ayat Al-Quran, dia tidak diam. Sebetulnya perempuan, saya bagi tahu, matahari ini tidak ada orang sampai pun ke sana, sebab dia gumpalan atau himpunan api. Siapa yang meletakkan api di matahari itu? Tak ada yang sampai. Semua menggunakan alat je untuk tahu ada fenomena, ada galaksi. Semua itu menggunakan alat, bukan mereka sampai pun. Quran dah kata, jika kamu nak berbuat maksiat, maksiatlah. Tapi kamu mampu tak menembus langit untuk keluar daripada bumi itu? La tanfudu. Tak boleh. Semua menggunakan alat je dah. Bincang tentang matahari, lapis-lapis itu, kita sendiri belum tentu meyakini benarnya kajian itu, karena belum dibedah, dibuka. Karena siapa yang belum mendekati matahari? Ilmu Allah tidak akan tercapai, karena Allah itu al-aliyu, tinggi. Sesuatu yang tercapai itu rendah namanya. Yang tak tercapai itu karena tinggi. Maka tidak ada orang mencapai matahari ke. Cuma dibagi Allah boleh menembus, pergi ke menjajah luar angkasa dengan menapakkan kaki di bulan. Itu saja yang kita boleh nampak kan. Yang lain sampai ke matahari itu panas, ya, panas. Oke, jadi dalam kajian saintis mengatakan bahwa matahari itu diam, tak bergerak. Macam mana matahari itu diam kalau faktanya kita selalu melihat perubahan matahari ketika musim panas dengan musim hujan di tempat kita? Itu saya rasakan semenjak saya masa kecil ya. Saya ketika berumur 5-6 tahun tuh, bila saya tidur ya, kebetulan tempat tidur saya itu adalah susunan daripada buluh ya, bulu-bulu yang sudah dihaluskan itu, dan saya tidur di situ tuh, dan di atas tuh gentingnya sudah bolong-bolong ya, sudah hancur, jadi selalu kehujanan di situ. Saya melihat, saya merasakan dalam setahun itu matahari itu tidak stabil walaupun jamnya sama arahnya. Misalnya pukul 11 ke pukul 12 begitu ya. Biasanya pada musim sekian itu di tengah-tengah, tapi pada musim yang lain dia tuh sudah ke arah utara, ataupun sebelumnya ke arah selatan, pas itu di tengah-tengah, pas itu ke utara begitu. Jadi saya melihat tidak stabil matahari itu posisinya. Bukan arah timur barat ketika tenggelam dan terbit, bukan. Itu sudah biasa tenggelam terbit. Cuma posisi saya tidur di situ bertahun-tahun tuh matahari selalu tidak sama. Oke, jadi beliau Badi'uzzaman Said Nursi mengatakan, mengapa matahari itu tajri dan mengapa saintis mengatakan tidak tajri? Saya percaya yang tajri. Dan kata Badi'uzzaman, matahari itu perlu bergerak.
Karena akan menunjukkan adanya rububiyah, adanya pengaturan. So, bila adanya pengaturan, maknanya ada Tuhan di situ. So, bila ada Tuhan, Tuhan menunjukkan kudrahnya, kekuasaannya, boleh menggilirkan matahari. Siapa di antara kita yang sekarang boleh stop matahari? Inilah dalil juga yang dikemukakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Raja Namrud. Ya, jadi saya melihat bahwa segala sesuatu itu bila diam, tidak bergerak, tidak hidup, tidak ada nadi kehidupan, itu menunjukkan tidak ada pengaturan, ya kan? So, adanya matahari yang bergerak itu menunjukkan adanya pengaturan. Dan dari segi sains, bila saya baca karya Nabulsi, benda itu kalau di atas tidak bergerak, dia akan jatuh. Seperti Anda kalau menggerakkan air, dia akan mengapung di atas begini. Maka kita katakan wa kullun fi falakin yasbahun. Semua planet itu adalah bergerak dan menggunakan pemilihan diksi yasbahun, as-sibah, yaitu berenang. Kalau kita terjemahkan berenang, jangan beredar. Kalau beredar kita tak tahu gambarannya, karena diksi itu dipilih, maka terjemahkan, ikut diksi itu, berenang. Ya, berenang. Karena kalau berenang itu menunjukkan satu keadaan, kita boleh bayangkan ikan. So, kita boleh melihat, merasakan cakrawala yang kita tak tahu, tak boleh tengok itu ternyata macam ikan yang kita boleh tengok, begitu. Yaitu berenang, harmoni, tenang, masing-masing pada garis edarnya. Jadi beliau pada zaman Said Nursi mengatakan bahwa dipilihnya kata tajri itu bukan hanya menunjukkan adanya rububiyah, ada kudrah ilahi, ada kuasa Allah di situ, adanya Tuhan di situ. Tetapi sekaligus nak menunjukkan bahwa alam semesta itu laksana istana. Yang istana itu mesti ada buah-buahan yang segar, yang ranum. Itu kan ciri istana kan begitu. Mana ada istana kosong dari buah-buahan? Mesti ada perhiasan, adanya bunga-bunga yang indah. Itu ciri istana. Dan istana itu hanya muncul ketika adanya musim, seperti musim panas, musim sejuk, musim gugur, musim bunga. Kalau orang Indonesia musim semi, begitu kan? Semua musim itu akan menghias istana alam semesta. Dan dengan adanya musim itu, akan ada buah-buahan yang boleh diletakkan di istana alam semesta ini. Dan semua menggunakan bantuan pelita, yaitu lampu-lampu yang indah. Itulah namanya as-siraj, yaitu matahari. Ada al-munir, yaitu bulan. Ya, ada juga bintang-bintang. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu macam istana, dan dia mesti, kalau istana itu dibina, itu mesti ada prosesnya, ada pengaturannya. So, alam tidak mungkin berdiri begitu saja. Maka adanya matahari beredar atau berlari, ya, mengelilingi tempatnya sendiri, itu adalah tujuannya untuk menciptakan musim. Sehingga berlaku musim panas, sejuk, gugur, dan lepas gugur semi. Semi itu bunga, musim bunga. Betapa indah ketika musim bunga itu. Dari mana asalnya? Pergerakan matahari tajri li mustaqar. Dan saya percaya karena beliau memang seorang ahli sains pada zaman. Dia mengkaji ilmu geologi, dia mengkaji ilmu geografi, fisika, kimia, matematik. Dan saya baca sains terbaru sekarang ini, ya, memang matahari itu bergerak. Jadi mana yang benar? Kajian yang tidak valid, yang tergesa-gesa karena belum tak sampai ke matahari, dengan yang mencipta matahari sendiri yang berkata, mana yang kita pilih? Jangan sampai anak-anak kita atau kita sendiri kita utamakan Tuhan kan sains, sehingga kita bertentangan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Timbul skeptis, bahaya. Kalau kita tidak tasdikul Quran, kita tidak akan berkat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Bila saya baca cara menghurai kemukjizatan dari segi gaya bahasa yang indah karena menggunakan kata tajri. Bukankah tajri itu adalah untuk kita yang berlari? Iya kan? Jara al-walad, lelaki itu telah berlari. Ya,
Macam sungai juga menggunakan kata tajri, mengalir. Kalau mengalir itu tajri, kalau berenang itu yasbahun. Allahu Akbar. Jadi airnya itu mengalir, kalau ikannya itu yang berenang. Oke? Jadi mataharinya itu yang tajri. Planet yang lain yasbahun, berenang. Kan kita boleh gambarkan itu indah. Diksi yang dipilih itu indah. Apa yang berenang dekat lautan? Ikan. Apa yang mengalir dekat sungai? Apa yang mengalir? Sungai. So bayangkan bahwa ikan-ikan itu adalah planet-planet ya. Sedangkan matahari itu adalah sungai yang mengalir, tajri. Sedangkan yang lain tuh yasbahun. Jadi saya melihat gaya bahasa Quran ini sangat indah. Dan indahnya ini bukan indah dari segi susunan gaya bahasa, tinggi makna, bukan cuma tinggi maknanya, tapi boleh mengajak kita untuk beriman kepada pencipta alam semesta, penurun ayat-ayat Al-Quran. Itu yang lebih. Maka terakhir ya perempuan, kita boleh lihat, sebenarnya saya banyak sudah saya baca. Terakhir, coba kita lihat bagaimana cara Al-Quran membuat penjelasan yang sempurna, ilmu bayannya. Boleh dicek muka surat 41 ya, tentang ilmu bayan. Ilmu bayan itu adalah satu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana seseorang itu mengeluarkan idenya, gagasannya, kehendaknya melalui tata cara sehingga pesannya itu sampai pada audiens. Jadi Allah punya kehendak. Quran itu ada idea, ada gagasan. Bagaimana tata cara Quran menyampaikan idenya agar diterima oleh pembaca Al-Quran? Itu namanya ilmu bayan. Tata cara kita untuk menyampaikan sesuatu idea agar diterima, itu namanya ilmu bayan. Dan sangat penting untuk kalangan penceramah, kalangan penyampai. Dan saya banyak belajar daripada Al-Quran bagaimana cara menyampaikan itu. Luahkan dulu idenya, lepas itu huraikan tata cara memujuknya, lepas itu tentukan hasilnya. Oke. Puan-puan dan tuan-tuan, saya contohkan ya, bagaimana cara Allah atau cara Al-Quran itu sendiri untuk menyampaikan satu gagasannya bahwa hari kebangkitan itu berlaku. Anda nak tekankan pada anak Anda, nak, berimanlah, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Idea kita untuk anak kita adalah anak kita supaya menerima adanya hari kebangkitan. Tapi cara kita menyampaikan agar anak itu terima itu bagaimana? Hanya Quran yang boleh kita contoh untuk kita transfer ke anak kita. Karena Quran kalam Allah mendidik kita. So ketika kita sudah terdidik oleh Al-Quran, sampaikan gaya Quran pada anak kita. Oke, jadi silakan dibuka muka surat 41, surah Ar-Rum ayat 50. Allah berfirman, "Fanzur ila asari rahmatillah, kaifa yuhyil mauta kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Fanzur ila asari rahmatillah, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Itu merupakan kaidah, tata cara penyampaian. Inilah al-bayannya. Tengok, ini cara ya. Tengok apa? Tengoklah kesan-kesan rahmat Allah. Bagaimana itu tata cara? How? Bagaimana Allah itu menghidupkan bumi selepas bumi itu mati. Kita disuruh tengok bagaimana Allah hidupkan bumi lepas bumi itu mengalami kematian. So telah berlaku di alam semesta ini kematian pada bumi, dan telah berlaku pula kehidupan pada bumi yang mati tadi itu. Coba tengok, ini kaidah. Untuk dapat menangkap satu idea gagasan dalam Al-Quran, ideanya adalah inna dzalika la muhyil mauta, bahwa Allah itu akan bangkitkan manusia-manusia yang sudah mati. Di mana? Di akhirat nanti. Lalu idea ini ketika disampaikan dengan tata cara yang indah, yang sempurna, yang tinggi, maka akan memunculkan satu hasil keputusan.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh iya ya, ternyata Allah itu berkuasa. Nampak tak di situ? Hasil conclusionnya adalah Allah berkuasa untuk membangkitkan manusia. Gagasan atau idea yang hendak disampaikan adalah adanya hari kebangkitan. Oke, jadi ada satu idea, satu gagasan, satu gagasan lah, satu ilmu misalnya, satu idea atau gagasan bahwa manusia akan dibangkitkan di hari akhirat. Tapi manusia mengingkari, macam mana boleh membangkitkan tuh? Maka ada kaidah, undur ila athari rahmatillah, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Hasilnya, oh, melalui alam semesta itu aku tahu Allah berkuasa. Ini conclusionnya, Allah Al-Qadir. Allah Al-Qadir ada di lembaran alam semesta yang mampu dibaca melalui Al-Quran. Surah apa ini? Surah Ar-Rum ayat 50. Jadi begini, untuk meyakinkan manusia bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan melalui kuasa Allah, coba sekarang arahkan pandangan mata, pandangan hati itu ke alam semesta. Maka pada zaman mulai merumuskan satu kesempurnaan ilmu bayan dalam Quran. Coba perhatikan. Nak percaya hari kebangkitan itu kita diminta untuk melihat musim. Tengok musim. Yaitu musim apa? Musim gugur dan musim bunga. Musim gugur dan musim bunga. Yang mana musim tadi itu berlaku karena ada asyamsu tajri li mustaqarrir laha. Lepas itu semua planet wa kullun fi falakin yasbahun, beredar. Jadi bumi beredar mengelilingi matahari, matahari sendiri beredar pada garis edarnya, kan begitu. Dengan tajri tadi itu. Hasilnya akan terbentuk musim, dan musim itu merupakan rububiyah, cara Allah mengatur alam supaya alam ini macam nampak istana begitu. Macam nampak istana. Istananya itu perlu keindahan, perlu adanya buah-buahan yang tersajikan di dalam istana itu. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan musim, yaitu musim gugur. Bukankah ketika berlaku musim panas, lalu berlaku musim sejuk, ketika sudah sejuk berlaku musim gugur. Ketika gugur, maknanya gugurlah, matilah, mati, kering keronta. Karena saya suka melihat tentang alam yang memiliki 4 musim begitu. Jadi tanam-tanaman itu dicantas yang sudah mati itu ditusuk-tusukkan di tanah menunggu musim bunga, musim semi kalau orang Indonesia. Ya Allah, yang tadinya saya nampak ya, ada seorang pencinta alam ini kalau udah musim gugur dia akan potong pokok-pokok, ranting-ranting dahan-dahan, lalu dia cocokkan di tanah itu supaya nanti kalau musim bunga tiba, tanaman itu menumbuhkan atau menerbitkan bunga-bunga yang indah. Kalau bunga sakura misalnya ya, selalu kan menggugurkan dulu daunnya kering, tapi semua diliputi oleh keindahan bunga yang begitu indah. Kalau di Kedah ya, walaupun bukan di Eropa, di Kedah juga pernah, kalau udah musim gugur gitu, pokok menggugurkan daunnya, sudah matilah pokok itu, kering gitu. Apa nilainya? Tapi berlaku musim bunga. So, musim bunga inilah hakikat gambaran akhirat bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan oleh Allah seperti Allah menghidupkan tanam-tanaman di musim bunga selepas mengalami musim gugur. Jadi kalau baca ayat tersebut, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, belajarlah untuk melihat fenomena alam bahwa di alam semesta ini ada 4 musim atau ada 2 musim, ada musim gugur, ada musim semi, musim bunga. Musim bunga itulah yang menunjukkan satu bukti bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah. Sehingga antara Quran yang kita baca dengan alam semesta connect. Karena itulah Quran dikatakan sebagai penerjemah kitab alam semesta sekaligus interpretasi untuk alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Dan sebagai kesimpulan pada buku ini, puan-puan dan tuan-tuan, Quran itu menakjubkan. Dan untuk tahu bagaimana cara merasakan kemukjizatan, kehebatan Quran, baca buku ini. Baca buku ini ya. Ustazah tak mampu nak sampaikan, tapi yang jelas Ustazah sudah buat lakaran
Bagaimana cara kita untuk merasakan kemukjizatan Al-Quran? Sila dibaca muka surat 169. Sila dibaca buku ini. Saya tak mampu, saya nak menghuraikan saja mungkin setengah jam. Jadi saya tak huraikan, tapi yang jelas miliki buku ini dan bacalah buku ini, setidaknya kita akan tasdikul Quran, membenarkan keindahan bahasa Al-Quran walaupun hanya melalui sebuah nukilan daripada ahlinya. Oke, jadi itu conclusionnya. Quran begitu indah, menakjubkan, menawan, maka tawanlah diri Anda sekalian dengan keindahan Al-Quran, sehingga hidup kita hanya memperbanyak kasrah idamati nazril Quran, memperbanyak menyelalukan ini bahasa saya, menyeringkan diri untuk membaca Al-Quran. Teringat sebagai penutup untaian kata-kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang lebih banyak dalam memberi makanan ruh dan akal, menyelamatkan jasad dan membahagiakan hati, melebihi daripada selalu memerhatikan kitab Allah. Sa'ala ahadus salaf, kam naqra al-Quran, yaqulu ala qadri ma turidu min as-sa'adah. Berapa banyak kita nak baca Quran ini? Sebanyak kadarmu untuk meraih bahagia. Sebesar mana hasratmu untuk meraih bahagia, sebesar itu, sesering itulah kita akan memerhatikan Al-Quran. Jadi Al-Quran kitab mukjizat, Al-Quran kitab yang sangat menakjubkan, Al-Quran yang mengentas manusia daripada kejahilan menuju ke keilmuan, Al-Quran yang boleh membahagiakan hidup manusia. Itulah Al-Quran. Kalau Anda berfikir tentang Al-Quran dan Anda tidak meraih bahagia, ada sesuatu yang salah dalam fikiran Anda mengenai Al-Quran. Jadi coba rasakan satu kebahagiaan ketika memikir makna-makna Al-Quran. Bila Anda sudah merasa bahagia ketika berinteraksi dengan Al-Quran, Allah telah memberikan petunjuk kepada Anda bahwa tidak ada amalan yang lebih baik di dunia ini melainkan kasrah idamati fi nazaril Quran, memperbanyak, menyelalukan diri dalam melihat kitab Allah, membaca kitab Allah, selari dengan kadar kita punya bahagia. Itu saja puan-puan dan tuan-tuan yang boleh saya kongsikan. Yang jelas begitu indah, begitu nikmat belajar Al-Quran, apalagi belajar tentang mukjizat Al-Quran. Maka saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, 1,5 jam ya kita bincang dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.